Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pertemuan 6. Nah, materi hari ini masuk ke dalam implementasi COBIT, Control Objective for Information and Related Technology ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahapan-tahapan tentang audit. Nah, hari ini kita masuk ke dalam COBIT-nya. Apa itu COBIT? Kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, tantangan manajemen dalam penggunaan SIM. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya pengendalian yang berlebih atau over controlling, atau pengendalian yang terlalu lemah, under controlling. Nah, nomor 2, bagaimana pemenuhan standar jaminan kualitas, quality assurance dalam aplikasi sistem informasi. Nah, ada 2 tantangan manajemen dalam penggunaan sistem informasi manajemen tersebut. Ada 10 poin mengapa informasi begitu rentan. Poin pertama, kerusakan perangkat keras. Poin kedua, perangkat lunak tidak berfungsi. Poin ketiga, tindakan-tindakan personal. Poin keempat, penetrasi akses ke terminal. Poin kelima, pencurian data atau peralatan. Poin keenam, kebakaran. Poin ketujuh, permasalahan listrik. Poin kedelapan, kesalahan-kesalahan pengguna. Poin 9, program berubah. Poin terakhir, permasalahan-permasalahan telekomunikasi. Nah, itu ke-10 poin yang sangat rentan pada informasi. Kendala penggunaan sistem informasi. Yang pertama, bencana, disaster. Untuk pencegahan atau meminimalkan dampak bencana, ada 2 poin. Poin pertama, rencana kesinambungan kegiatan. Dalam kurung pada perusahaan dikenal dengan business continuity plan, yaitu suatu fasilitas atau prosedur yang dibangun untuk menjaga kesinambungan kegiatan atau layanan apabila terjadi bencana. Poin B, rencana pemulihan dampak bencana, disaster recovery plan, yaitu fasilitas atau prosedur untuk memperbaiki atau mengembalikan kerusakan yang terdampak oleh suatu bencana ke kondisi semula. Nah, ada contoh di gambar, ya ada 3 gambar di sini. Nah, itu contoh dari kendala penggunaan SI, poin bencana. Pada poin kedua, sistem pengamanan, security, merupakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang dilakukan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Nah, kendala yang ketiga, kesalahan atau errors. Kesalahan dalam sistem yang terotomatisasi dapat terjadi di berbagai titik di dalam siklus prosesnya. Misalnya, pada saat entry data, kesalahan program, operasional komputer, dan perangkat kelas yang digunakan tidak mensupport terhadap sistem yang dibuat. Terdapat 3 tujuan keamanan sistem informasi. Tujuan pertama, kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan kedua, ketersediaan.
Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ketiga, integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Itu ketiga tujuan keamanan dari sistem informasi. Nah, baru kita akan bahas tentang apa itu COBIT. Nah, COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan pengolahan risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan dunia IT. Salah satunya itu. Nah, COBIT sendiri itu singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Jadi pengertian COBIT digambarkan secara ringkas seperti itu. Baik. Perkembangan COBIT sampai saat ini. Mulai pertama dibangun, COBIT itu tahun 1996, bisa disebut juga COBIT 1, itu fokus pada audit. Nah, lalu berkembang pada tahun 1998, COBIT 2 itu berfokus pada kontrol. COBIT 3 tahun 2000 itu berfokus pada manajemen. Nah, lalu COBIT 4 2005 dan 2007 itu berfokus pada IT governance. Itu ada 2 kali ya, 2009 risk IT-nya, terus 2008-nya itu ada VAL IT. Nah, saat ini kita masih menggunakan COBIT 5, New One Complete Business Framework, itu ke Governance of Enterprise IT, dari tahun 2012. Nah, sumber ini diambil dari Business Framework for ISACA ya, dari websitenya isaca.org/COBIT. COBIT dilihat sebagai sebuah kerangka kontrol teknologi informasi. Mempunyai visi sebagai model untuk penguasaan IT. Misinya apa? Melakukan penelitian, pengembangan, publikasi dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Itu misi dari COBIT sendiri, seperti itu. COBIT Framework, bagaimana hubungannya? Nah, alurnya dari IT research, terus lanjut ke IT proses, lanjut ke business recruitment. Jadi kebutuhan dari dunia bisnis tersebut, nah itu hubungannya seperti itu. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu domain pertama ada planning dan organization. Domain kedua ada acquisition dan implementation. Domain ketiga ada delivery dan support. Domain keempat ada monitoring dan evaluation. Berikut adalah domain yang terdapat pada COBIT. COBIT Framework mengenai business recruitment yang ada 7 poin. Poin pertama, efektivitas. Informasi yang relevan yang berhubungan pada proses bisnis, serta
disampaikan secara tepat waktu, benar, konsisten, dan mudah. Poin kedua, efisiensi. Terkait dengan ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, kerahasiaan. Terkait dengan pengamanan terhadap informasi yang sensitif dari pihak yang tidak berhak. Poin keempat, integritas. Terkait dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai dan harapan dari bisnis yang dilakukan. Poin kelima, ketersediaan. Terkait dengan ketersediaan informasi pada saat kapanpun diperlukan. Poin keenam, kepatuhan. Terkait pada kepatuhannya terhadap hukum, regulasi, maupun perjanjian kontrak. Poin 7 terakhir, keandalan. Terkait dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mendukung operasional suatu entitas dan menjalankan tanggung jawab tata kelola. Itu ketujuh poin dari framework business requirement. Berikut gambaran COVID framework model waterfall. Ada urutannya. Yang pertama IT proses, yang kedua business requirement, yang ketiga ada control statement, yang keempat ada control practice. Nah, itu tangga proses dari model waterfall. Model kematangan. Model kematangan atau maturity model digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Nah, model kematangan ini untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri, mulai dari level 0, non-existent, hingga level 5, optimism. Oke, pembahasan level ke level kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel model kematangan. Oke, kita bahas dari level 0 atau non-existent. Oke, level 0, non-existent adalah secara kriteria kematangan, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Ada level pertama, yaitu inisial atau ad hoc. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. Bagaimanapun juga terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara umum, pendekatan kepada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Kita lanjut ke level berikutnya. Level 2. Repeatable, ya. Kriteria kematangannya, proses dikembangkan ke dalam tahapan yang prosedur, serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau pengkomunikasian prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing.
Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi error sangat besar. Ini poin kedua, repeatable but intuitive. Baik, kita lanjut ke level selanjutnya. Level 3, ada defend. Kriteria kematangan, prosedur distandarisasi dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Jelas. Kemudian diamanatkan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti. Namun, penyimpangan tidak mungkin dapat terdeteksi. Prosedur sendiri tidak lengkap, namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Oke, level berikutnya ada level 4, managed and measurable. Nah, manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan pengambilan tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berada di bawah peningkatan yang konstan dan penyediaan praktek yang baik. Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan waktu tertentu. Oke, level terakhir ada optimis. Wah, proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja. Nah, penyediaan alat untuk peningkatan kualitas dan efektivitas serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Itulah 5 level tabel model kematangan atau maturity modelnya. Baik, terima kasih telah mengikuti kuliah ini ya. Terima kasih pembelajaran ini ya, telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.